Sebuah suara mengejutkan Pak Tarmin. Nalepuk, sosok itu melambaikan tangannya. Dengan tergesa-gesa Pak Tarmin menghampiri dua rumah. Dari posisinya, di tetas rumah tampak perempuan muda mengenakan kebaya putih. Kerupuknya masih banyak, Pak. Tanya wanita itu. Masih banyak, Nduk. Mau ditukar dengan sandang atau barang rongsokan? Jawab beliau semangat. Tunggu sebentar ya, Pak, jawab gadis itu sembari masuk ke rumah. Pak Tarmin bersandar di pilar rumah yang bawah itu. Bau aroma masakan yang wangi membuat perut Pak Tarmin keroncongan. Apakah warga kampung sini sedang ada acara? Masakannya harum sekali. Tak lama kemudian, gadis itu pun keluar duduk di samping Pak Tarmin. Satu tangannya menggenggam sesuatu. Saya ingin menukar barang ini dengan kerupuk yang Bapak bawa. Sambil membuka tangannya, betapa kagetnya Pak Tarmin melihat sepasang cincin emas, dan ada permata kecil bagian tengahnya. Nut, apa kamu yakin ini cincin sangat mahal sekali? Kalau kamu tak ada uang, biar Bapak kasih gratis, simpan saja cincin itu, untuk keperluan yang lebih penting, ujar Pak Tarmin dengan suara lembut. Tangannya dengan sigap membungkus kerupuknya, dan wanita itu terkekeh melihat Pak Tarmin salah paham. Tidak, Pak, saya ingin menukar kerupuk Bapak dengan dua cincin ini. Bapak tak perlu khawatir harganya, saya ikhlas memberikannya untuk Bapak. Pak Tarmin pun merasa bimbang. Tidak apa-apa, ini rezeki dari Allah, ujar wanita itu sambil memberikannya ke telapak tangan beliau. Sebagai gantinya Pak Tarmin memberikan semua kerupuknya. Dalam hati Pak Tarmin ia bersyukur kepada Allah, dan saat beliau akan pamit, wanita itu pun memberikan bungkusan makanan dari dalam rumahnya. Ini sedikit hadiah buat Bapak dan keluarga. Beliau begitu senang dan mengucapkan banyak terima kasih pada wanita itu. Tak lama, sesampainya di rumah beliau pun menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Malam itu beliau dan istrinya terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Pat, bagaimana kalau besok aku ke toko emas menjualnya? Uangnya bisa buat modal usaha kita dan membantu orang yang tak mampu, ujar istrinya. Pak Tarmin pun mengangguk senang. Esok harinya beliau pun kembali berjualan seperti biasa. Perjalanan itu pun dilanjutkan ke desa sebelah tempat ia bertemu gadis baik hati itu. Setelah seharian ia berkeliling, ia pun salat asar di musala tempat ia berjamaah waktu itu, dan melanjutkan menuju jalan setapak persawahan seperti kemarin. Semakin berjalan maju, beliau semakin jauh dari persawahan. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, memastikan ia memilih jalur yang tepat. Apa saya salah jalan lagi? Ia pun berkeliling mencari rumah joglo, tapi tak membuahkan hasil. Akhirnya saat jelang maghrib, ia pun berjamaah di musala. Selesai salat ia pun melanjutkan pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, beliau merasa bingung dengan rumah joglo, karena tak ia temukan sore tadi. Karena asik melamun sambil berjalan, akhirnya tanpa sadar, ia memasuki area persawahan, dan kembali ada hawa hangat. Aroma wangi masakan mulai menyebar harum, yang membuat perutnya lapar. Ia kembali kaget, karena kakinya menginjak tanah merah. Tampak pohon aren, dan lampu yang menyala terang. Ya Allah, ini benar-benar ada. Alhamdulillah, ucap Pak Tarmin. Ia pun semangat melangkah maju, tapi saat melewati rumah wanita itu, seperti kosong. Pintu rumah tertutup. Tiba-tiba sebuah suara memanggil Pak Tarmin. Pak, sini Pak. Beliau pun menghampiri pemuda itu. Silahkan Lek, mau menukar sandang atau rongsokan? Tanya Pak Tarmin sambil menatap pemuda yang rupawan berkulit putih, memakai blangkon. Saya mau menukar barang ini dengan kerupuk Bapak. Apakah Bapak berkenan? Pak Tarmin melihat barang apa yang ada di tangan pemuda itu, ternyata 5 koin emas. Nah, pemberianmu terlalu besar, sedangkan kerupuk Bapak tak sebanding dengan koin emas itu, tolak Pak Tarmin dengan santun. Ambil saja Pak, tak mengapa bila tak sepadan, yang penting kedua belah pihak ikhlas dan tulus, jelasnya. Akhirnya Pak Tarmin pun menerimanya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Pemuda itu pun menyuguhkan air mineral sambil berbincang di teras. Siapa nama kamu Lek? Apa kamu mengenal wanita yang tinggal di rumah itu? Tanya Pak Tarmin. Nama saya Kandi Soka, sedangkan wanita yang tinggal di sebelah bernama Martani. Kami adalah penghuni area ini, jawabnya dengan suara merdu. Tempat ini indah sekali Lek. Saya sudah bertahun-tahun di desa sebelah, tapi baru kali ini, saya melihat ada rumah joglo yang begitu mewah. Apa kalian pendatang baru? Kami sudah lama di sini Pak, hanya saja
Hanya orang-orang berhati bersih yang bisa masuk area ini dan menerima hadiah dari kami. Kalimat ini semakin buat Pak Tarmin tak mengerti. Kami senang Bapak bisa bertamu ke rumah kami. Saya harap Bapak selalu menjadi orang baik dan peduli dengan sesama. Setelah berbincang sejenak, Pak Tarmin pun pamit. Sambil mengangkat keranjangnya yang sudah kosong, singkat cerita sesampainya di rumah, ia pun dan istrinya berbincang serius. Pak, besok libur jualan dulu ya. Ibu sudah tanya ke toko emas. Katanya emas itu asli, kalau dijual, bisa untuk membangun beberapa toko Pak. Usul istrinya. Bapak setuju saja Bu. Tapi, jangan lupa kita sediakan untuk sedekah dan berbagi kepada warga yang tak mampu. Ia pun ingat sama ibu, yang anaknya makan nasi dengan garam. Pak Tarmin pun berniat menolong ibu itu. Besoknya mereka pun pergi ke toko emas, dan betapa bahagianya mereka melihat uang yang begitu banyak. Mereka pun membangun industri kerupuk rumahan, dan mempekerjakan warga di sana untuk membantu mereka. Pak Tarmin pun tak lupa bersedekah ke masjid dan menemui ibu, punya anak 4 orang. Ia pun mempekerjakan ibu itu sebagai karyawan di industri rumahan. Pak Tarmin pun tak berkeliling lagi. Hasil kerupuk yang dimasak istrinya dan beberapa warga yang tidak mampu yang jadi karyawannya, mereka setor ke toko-toko. Alhamdulillah, perekonomian Pak Tarmin dan warga kampung pun mulai sejahtera. Sebulan kemudian, Pak Tarmin ingin mengadakan syukuran. Ia pun dan istrinya ingin mengundang warga Joglo yang telah menolongnya. Mereka pun berangkat menuju desa sebelah. Tapi saat melewati persawahan, lagi-lagi Pak Tarmin tidak menemukan rumah Joglo itu. Akhirnya beliau dan istrinya terus berjalan menuju rumah warga dan menghampiri musala tempat istirahatnya kala itu. Pak, di mana rumah mereka? Sembari mengusap peluhnya, Bapak juga bingung, Bu, kalau sengaja dicari. Pemukiman itu malah tidak ditemukan. Hingga waktu maghrib, mereka pun berjamaah di musala itu. Selesai salat, Pak Tarmin melihat imam salat melipat sajahnya, dan ia pun mengucap, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam," jawabnya, dengan suara serak. Istrinya pun ikut duduk di sebelah Pak Tarmin. Mereka pun berkenalan, ternyata imam salat itu adalah seorang kiai di kampung itu. Setelah bercakap sejenak, Pak Tarmin pun bertanya tentang Kanji Soka dan Martini yang tinggal di rumah Joglo dekat persawahan. Kiai itu seperti berpikir rumah Joglo. "Benar Pak," sahut Pak Tarmin. Ia pun menceritakan semuanya. Kiai itu menimpali, "Apakah Bapak diberi sesuatu oleh mereka?" "Iya Pak." Pak Tarmin menjelaskan semuanya. Mendengar cerita Pak Tarmin, Kiai itu pun menghela nafas panjang. Kemudian ia berkata, "Mereka bukan warga kampung sini Pak. Mereka adalah makhluk gaib yang menghuni area dekat sawah. Sejak dulu kabar keberadaan mereka sudah tersebar di kampung ini. Namun mayoritas warga tidak percaya dengan hal gaib. Dulu kakek saya pernah cerita tentang rumah Joglo dan penghuninya sangat rupawan, persis kata Bapak tadi. Tiap melewati rumah Joglo itu, aroma masakan wangi akan tercium." "Iya betul Pak," sahut Pak Tarmin. "Bapak tidak usah khawatir, mereka tidak jahat, malah kebaikan seseorang akan dibalasnya berkali lipat kebaikan juga. Saya yakin Bapak adalah orang yang baik, sehingga terpilih menerima hadiah dari mereka," ujar Kiai. Akhirnya Pak Tarmin dan istrinya pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, mereka merasa bersyukur sekali dengan rezeki dari Allah. Akhirnya usaha industri kerupuknya berkembang pesat. Pak Tarmin pun mempekerjakan kaum perempuan untuk mengangkat perekonomian warga di sana. Demikianlah sahabat, sedikit kisah pedagang kerupuk yang baik hati yang mendapatkan hadiah dari makhluk gaib. Wallahu alam. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.